Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa tidak setuju akan sesuatu bukan berarti kita punya hak untuk tidak taat. Selama hal tersebut bukan tindakan yang berdosa, kita tidak pernah tahu apakah ketaatan kita akan menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat karya Injil. Bahwa tidak setuju akan sesuatu bukan berarti kita punya hak untuk tidak taat. Saudara, selama ini yang ada di pikiran ini, kalau saya nggak setuju akan sesuatu atau apalah itu, cenderung tidak taat. Merasa tidak perlu untuk taat. Bahkan mengabaikan ketaatan untuk apa? Toh nggak ada untungnya. Kira-kira begitu kan pikiran kita pada umumnya? Tidak setuju akan sesuatu bukan berarti kita punya hak untuk tidak taat. Selama hal tersebut bukan tindakan yang berdosa, kita tidak pernah tahu apakah ketaatan kita akan menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat karya Injil. Ya saudara, ternyata pikiran Allah seperti itu. Saya harus membuang pikiran saya yang lama dan memakai pikiran Kristus. Tidak setuju akan sesuatu bukan berarti kita punya hak untuk tidak taat. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saat teduh kita hari ini dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya kah? Atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudara, setiap teks dalam Alkitab itu selalu ada latar belakangnya. Yang pertama, ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Yudas dari Galilea yang memimpin pemberontakan terhadap pemerintahan Roma. Itu terjadi sekitar abad ke-6 Masehi. Pemberontakan itu bukan hanya angkat senjata, tetapi juga pemberontakan secara ideologis dan juga secara teologis. Pemberontakan ideologis dan teologis yang diajarkan Yudas dari Galilea ini begini, saudara. Tanah air di mana bangsa Yahudi tinggal, yaitu di Yerusalem dan daerah tanah Kanaan, adalah tanah perjanjian yang diberi oleh Allah. Karena itu pajak tanah hanya patut diberikan kepada Allah saja yang memberikan tanah itu sebagai milik pusaka. Pajak itu berupa persepuluhan yang dibawa ke bait suci. Pembayaran pajak tanah kepada penjajah, yaitu bangsa Roma waktu itu, adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap Allah. Begitu yang diajarkan
oleh Yudas dari Galilea. Sementara saudara, kalau bangsa Yahudi tinggal di luar tanah pusaka, tinggal di luar tanah perjanjian, tinggal di wilayah bangsa-bangsa lain, memang harus membayar pajak tanah kepada pemerintah setempat. Yang kedua, karena itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dalam percakapan pada waktu itu, dicatat begini saudara. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, jelas saudara, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Artinya apa? Artinya paham yang berkembang saat itu dan yang sudah umum adalah yang membayar pajak tanah kepada pemerintah adalah orang asing. Sedangkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bukan orang asing, tapi warga negara Yahudi asli. Nah ini persoalannya saudara. Sehingga sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membayar pajak tanah kepada pemerintah Roma. Dan Tuhan Yesus merespon, jadi bebaslah rakyatnya. Jawaban Tuhan Yesus itu sudah umum. Karena memang umumnya seperti itu. Yang berlaku di zaman itu, sejak Yudas dari Galilea memimpin pemberontakan terhadap pemerintahan Roma, ya seperti itu. Bahwa yang membayar pajak tanah kepada pemerintah adalah orang asing, bukan penduduk asli, bukan. Apalagi mereka meyakini bahwa tanah itu adalah pusaka dari Allah, pemberian Allah. Jadi mereka tidak berkewajiban untuk membayar pajak tanahnya. Semua orang di zaman itu sudah sangat paham bahwa yang harus membayar pajak tanah adalah orang asing dan membayarnya kepada pemerintah yang berkuasa. Lalu yang ketiga, kalau seumpama Injil hanya mencatat sampai ayat 26 saja, barangkali kita bisa mengatakan bahwa ajaran Tuhan Yesus merupakan ajaran umum. Sebagaimana ajaran Yudas dari Galilea ini. Ajaran yang tidak ada bedanya sebenarnya dengan para pemimpin yang memberontak pada kekaisaran Roma. Sementara Tuhan Yesus pada saat menyampaikan ajaran ini bukanlah sebagai pemimpin dunia, tetapi sebagai Mesias. Mesias itu raja kerajaan sorga. Tuhan Yesus sedang mengajarkan nilai-nilai kerajaan sorga melalui semua yang diajarkan, semua yang dilakukannya. Allah memerintah sebagai raja melalui Tuhan Yesus. Pemerintahan Allah itu sedang berlangsung saat ini dan diajarkan begini saudara. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Terjemahan lainnya berkata demikian saudara. Tetapi janganlah kita menyinggung perasaan orang-orang itu. Jadi pergilah ke danau untuk memancing. Ambillah ikan pertama yang kau tangkap. Di dalam mulutnya itu engkau akan menemukan mata uang yang cukup untuk pajak kita berdua. Ambillah uang itu dan bayarlah kepada mereka pajak kita untuk rumah Tuhan. Inilah tadi yang dikatakan dalam pendahuluan kita itu. Tidak setuju akan sesuatu bukan berarti kita punya hak untuk tidak taat. Selama hal tersebut bukan tindakan yang berdosa. Kita tidak pernah tahu apakah ketaatan kita akan menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat karya Injil. Petrus dan Tuhan Yesus tidak wajib membayar pajak kepada kaisar. Tetapi tidak wajib itu tadi bukan berarti punya hak untuk tidak taat. Ini persoalannya. Ini yang harus diubah dari cara pandang kita. Cara pandang umum harus diubah dengan cara pandang kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Harus memakai cara pandang kerajaan sorga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya saudara, soal persembahan. Masih ingat saudara orang-orang Majus
yang membawa persembahan kepada bayi Yesus? Apakah mereka punya kewajiban membawa persembahan itu kepada Tuhan Yesus? Jawabannya tidak, saudara. Lah, mereka orang Majus loh, bukan orang Yahudi, bukan bangsa Yahudi, tidak punya kewajiban. Tetapi mengapa mereka membawa persembahan kepada bayi Tuhan Yesus? Persembahan mereka merupakan ungkapan pengakuan lahirnya seorang raja semesta alam. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa? Tuhan mau mengajarkan kepada kita soal pengakuan yang dinyatakan dengan yang paling esensial dalam hidup kita. Pengakuan akan raja di atas segala raja. Karena itu kita membawa persembahan. Persembahan yang kudus dan yang berkenan. Kita semua sudah diajari soal persembahan ini, termasuk persembahan persepuluhan atau bahasa Alkitab adalah pajak. Ingat enggak, saudara, apa yang disampaikan Nabi Maleaki dalam Maleaki 3 ayat 8? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Yang dimaksud di sini bukan tidak membawa persembahan, loh, saudara. Menipu di sini bukan tidak membawa sama sekali, loh, bukan. Tetap bawa, tapi dikurangi, disunat, disesuaikan dengan karepe dhewe. Itu sebabnya oleh Alkitab disebut menipu. Ada orang yang bilang begini, ya kalau semua orang nurut kayak gitu ya tidak ada orang jahat, semua orang tidak ada yang di neraka. Ada orang yang komen begitu. Gimana yuk kalau kebutuhannya masih banyak, nurut lo mana yang lebih baik? Bayar, kalau maksudnya bayar persepuluhan sesuai aturan Tuhan, tapi ternyata banyak utang, atau tidak punya hutang dan tidak merepotkan orang lain, tapi tidak bayar persepuluhan. Lo mau yang mana? Saudara, saya akan menjawab begini. Persembahan itu untuk Tuhan. Itu aturan kerajaan Allah, bukan untuk saya. Persembahan itu untuk Tuhan. Ungkapan apa yang ada di dalam diungkapkan dengan yang kelihatan, bukan untuk manusia. Keliru. Jadi tentang persembahan kitalah yang ambil keputusan mau nurut aturan kerajaan Allah atau nurut aturannya sendiri. Tuhan menetapkan aturannya. Tinggal saudara memutuskan ikut aturan kerajaan Allah atau ikut aturan saudara sendiri. Saya tidak mau memilihkan jawaban yang saudara berikan, sebab persembahan itu bukan untuk saya. Persembahan diajarkan untuk Tuhan, untuk kerajaannya, bukan untuk manusia. Persembahan itu hubungannya dengan Tuhan. Persembahan itu hubungannya dengan kerajaan Allah. Sekarang yang keempat dan yang terakhir. Tuhan Yesus sudah memberikan ajarannya bagi kita. Kalau disimpulkan itu begini, saudara. Tidak setuju akan sesuatu bukan berarti kita punya hak untuk tidak taat. Selama hal tersebut bukan tindakan yang berdosa, kita tidak pernah tahu apakah ketaatan kita akan menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat karya Injil. Warga negara yang baik dan yang bertanggung jawab itu mengerjakan kewajibannya sesuai aturan. Itu warga negara yang baik. Standar yang baik itu melaksanakan kewajiban sesuai aturan. Tetapi Tuhan bukan hanya membentuk saudara jadi baik. Tuhan tidak hanya membentuk saudara dan saya jadi bertanggung jawab. Tidak. Tapi Tuhan mau membentuk saudara dan saya sempurna. Bagaimana caranya? Melakukan lebih dari yang dituntut. Sebagaimana yang Tuhan juga lakukan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Orang yang mau menjadi sempurna, perhitungannya bukan hanya sebatas hak dan kewajiban.
bukan hanya sebatas untung dan rugi, tetapi dampaknya bagi perluasan Injil Kerajaan Allah. Semoga saudara-saudara semua disempurnakan sesuai dengan maksud Allah. Tidak wajib, bukan berarti punya hak untuk tidak taat. Selamat ulang tahun untuk Ci Tong Jun Lee, untuk anak Matthew Oceano, untuk Herlan Yusuf Wicaksono. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan anugerah untuk hidup di dalam kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan standar kerajaan Allah yang sempurna. Mohon Roh-Mu mengubahkan hati dan pikiran kami yang lama, berubah dan menerima pemerintahan Allah melalui firman-Mu. Kiranya pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus terjadi sekarang ini dan menjadikan kami baru di dalam Kristus Tuhan kami. Mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, Ci Jun Lee, anak Matthew Oceano, dan Herlan Yusuf Wicaksono. Kami memohonkan kebaikan Allah yang dinyatakan dalam pemeliharaan-Mu kepada Ci Jun Lee, sehubungan dengan makin berkurangnya daya penglihatannya. Namun, hamba tidak hanya memohonkan yang lahiriah saja, tetapi juga pemulihan batinia. Kiranya Tuhan menolong dalam pergumulan Ci Jun Lee dan memberikan iman yang teguh. Mendoakan untuk anak Matthew Oceano. Kami bersyukur bahwasanya Matthew Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kecil yang terus berproses untuk hidup takut akan Allah. Kiranya Roh Allah tambahkan hati untuk mengenal akan Sang Penciptanya dan taat ajaran dan bimbingan orang tuanya. Bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Tuhan kiranya memakai Sangga dan Hana sebagai imago Dei-nya Allah, sehingga melalui kedua orang tuanya, Matthew dapat mengenal Engkau tiap-tiap saat. Mohon Roh Allah menolong Hana sebagai guru rohani bagi Matthew dan memberkatinya. Mohon Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada Sangga agar menemukan kelegaan daripada-Mu dan bersukacita di dalam Engkau saja. Mendoakan untuk Herlan Yusuf Wicaksono. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga telah memproses hidupnya Herlan dengan ajaib. Melalui mamanya yang mengasihinya, yang mengajarnya dengan iman kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus makin menambah-nambahkan karunia iman kepada Herlan. Tuhan juga memberkati Natalina, agar tak jemu-jemu terus menuntun anak-anaknya hidup di jalan kerajaan Allah dan bersemangat di dalam Engkau. Mendoakan juga untuk saudara-saudaranya, Krislin dan Marcelo. Tuhan, kiranya Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada anak-anak ini, supaya dengan berkat-Mu mereka juga menjadi berkat. Mengingat juga Bapak Swito dan Ibu Limcing, Tuhan pegang erat mereka, agar harapannya tetap kuat di dalam Tuhan, dan menjadi teladan hidup bagi anak-anak, cucu, dan menantunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.